Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Laboratorium Kimia 1 dengan judul materi menaksir volume. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu labu semprot berisi air suling, kemudian ada gelas ukur 10 ml sebanyak 1 buah. Yang ketiga, ada gelas ukur 50 ml sebanyak 2 buah. Yang keempat, ada gelas ukur 250 ml sebanyak 1 buah. Kemudian ada piala gelas 400 ml sebanyak 2 buah. Kemudian ada piala gelas 800 ml sebanyak 1 buah. Dan yang terakhir ada 1 set tabung reaksi beserta dengan raknya. Kemudian untuk cara kerjanya, yang pertama kita pelajari dulu tentang teknik memegang labu semprot. Labu semprot dipegang dengan tangan kanan, dengan ibu jari menekan karet labu semprot yang berwarna hitam, sedangkan 4 sisa jarinya memegang sisi leher labu semprot. Seperti yang ditunjukkan di gambar. Kemudian, teknik memegang gelas ukur. Gelas ukur dipegang dengan tangan kiri, kemudian ibu jari menunjuk skala yang diinginkan di gelas ukur. Contohnya 50 ml, sedangkan 4 sisa jarinya memegang badan gelas ukur. Angkat skala gelas ukur tersebut hingga sejajar dengan mata. Menaksir piala gelas 400 ml. Yang pertama yang kita lakukan yaitu pembuatan standar 50 ml. Untuk pembuatannya sendiri kita siapkan gelas ukur 50 ml, posisikan skala sejajar dengan mata, diangkat menggunakan tangan kiri, kemudian dengan tangan kanan kita tempelkan ujung selang labu semprot ke dinding gelas ukur. Kita alirkan air suling melalui dinding hingga volumenya sebanyak 50 ml. Tepat. Untuk pembacaannya sesuai dengan meniskus bawah untuk larutan yang jernih. Air suling tepat 50 ml tersebut kemudian kita pindahkan ke piala gelas 400 ml. Dengan tangan kiri kita pegang piala gelas, kemudian kita posisikan mulutnya menghadap lurus ke depan. Ingat, setiap kita menuangkan larutan selalu dengan tangan kanan, sehingga gelas ukur berisi air suling tersebut dipegang menggunakan tangan kanan. Ingat, mulut gelas ukur tidak boleh menempel ke mulut piala gelas. Tempelkan mulut gelas ukur ke dinding piala gelas. Nah, kemudian kita angkat dan kita miringkan piala gelas. Miringkan sebanyak 45 derajat, dialirkan air hingga habis. Nah, kalau sudah habis, tunggu 10 detik sebelum kita turunkan. Oke, selesai. Sudah siap standar 50 ml. Dan kita akan menaksir volume piala gelas 400 ml. Cara kerjanya, kita siapkan piala gelas 400 ml yang kosong. Kemudian kita isikan dengan air suling dengan volume sembarang, artinya bebas. Nah, ingat ketika menuangkan selalu mengalir lewat dinding. Oleh karena itu, selang labu semprot ditempelkan ke dinding piala gelas 400 ml. Nah, dituangkan dengan volume sembarang. Ingat, piala gelas diangkat dan dimiringkan 45 derajat. Jika sudah selesai, piala gelas berisi air suling dengan volume sembarang tersebut kita bandingkan dengan piala gelas yang berisi air suling dengan volume standar 50 ml. Bandingkan volumenya. Taksir apakah volumenya lebih atau kurang dari 50 ml. Kemudian catat hasilnya sebagai volume taksiran dari piala gelas. Berikut ada contoh dari teknik menuangkan air suling yang salah. Ada 2 kesalahan di sini yang terjadi. Yang pertama, dialirkan di mulut piala gelas, kemudian tidak mengalir lewat dinding.
Kita lanjutkan dengan menaksir volume tabung reaksi. Yang pertama langkah yang digunakan yaitu pembuatan standar 2 mili. Kita siapkan satu buah gelas ukur 10 mili. Kita tempelkan ibu jari tangan kiri di garis skala 2 mili. Pastikan tepat di skala 2 mili. Kita angkat hingga sejajar dengan mata skala 2 mili tersebut. Kemudian kita alirkan air suling hingga volume 2 mili. Jika saat menuangkan volume air kelebihan, apa yang harus kita lakukan? Ingat, untuk kelebihan air suling bisa kita buang secara perlahan-lahan ke piala gelas 800 mili dengan menempelkan mulut gelas ukur 10 mili ke dinding piala gelas. Piala gelasnya diangkat dan dimiringkan. Saat membuang kelebihan, sesekali dicek untuk memastikan volumenya tepat 2 mili. Pastikan meniskus bawah tepat berhimpit dengan skala 2 mili. Selanjutnya, kita pindahkan air suling 2 mili tersebut ke dalam tabung reaksi kosong. Kita siapkan tabung reaksi kosong, kemudian kita angkat dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang gelas ukur. Tabung reaksi diangkat dan dimiringkan, kemudian mulut gelas ukur 10 mili kita tempelkan ke dinding tabung reaksi. Dialirkan sampai habis 2 mili tersebut. Kemudian ditunggu beberapa detik sebelum kita turunkan. Nah, selesai, standar 2 mili siap untuk digunakan untuk menaksir volume tabung reaksi. Untuk menaksir volume tabung reaksi, kita siapkan satu buah tabung reaksi kosong. Kemudian kita isikan air suling dengan volume sembarang. Bebas saja, boleh diisikan lebih sedikit daripada standar atau lebih banyak daripada standar 2 mili. Nah, saat mengalirkan selalu melalui dinding, tidak boleh terpercik atau menetes. Jika sudah selesai, kita bandingkan dengan standar 2 mili. Perhatikan di sini, jika standarnya tersebut 2 mili, kira-kira berapakah volume sembarang tabung reaksi tersebut? Nah, perkirakan, kemudian catat hasilnya sebagai volume taksiran tabung reaksi. Nah, contohnya, jika diperoleh volume taksiran 11 mili, tapi pertanyaannya, apakah sudah tepat volume taksiran tersebut dengan sebenarnya? Kita buktikan dengan memindahkan volume taksiran tersebut ke gelas ukur yang sesuai. Ketika tadi kita menaksir 11 mili, kemudian kita gunakan gelas ukur 50 mili yang kira-kira cukup untuk menampung volume taksiran yang kita taksir tadi. Kemudian baca volumenya dan tulis sebagai volume sebenarnya dari tabung reaksi tersebut. Contohnya, diperoleh volume sebenarnya itu 9,8 mili. Artinya ada selisih antara volume taksiran dengan volume sebenarnya. Jika telah selesai,
air suling yang telah digunakan, baik di tabung reaksi maupun di piala gelas, dibuang ke piala gelas 800 ml, sehingga alat gelas tersebut kosong dan siap untuk melakukan praktik menaksir volume lainnya. Sekian materi hari ini. Sampai bertemu kembali di video praktikum selanjutnya.